Apa lu Dan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Mediarini. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan. Kami dari kelompok 4 akan berpresentasi tentang teks eksposisi. Dan selama presentasi berjalan akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ahmad Bagas Kausar. Kepada Ahmad Bagas Kausar, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Devina Widiarini selaku host kita pada hari ini yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan rangkaian acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Gianti, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Ihsan Pradipta Haji. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Ahmad Bagas Kausar yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan materi yang membahas tentang analisis struktur teks eksposisi dan pokok pikiran setiap paragraf. Ini adalah tesis karena menunjukkan hal yang bersifat umum yang terdapat pada kalimat di Indonesia tentu tidak terlepas dari keberhasilan penanganan daerah. Ini adalah argumen. Mengapa dikatakan argumen? Karena di bagian ini terdapat opini dan fakta-fakta. Tulisan yang berwarna biru, teks yang berwarna biru adalah kalimat fakta, dan teks yang berwarna oranye adalah kalimat opini. Mengapa disebut kalimat fakta? Karena di situ terdapat kalimat salah satu alat untuk mengukur kinerja pengendalian COVID-19 adalah skor indeks. Mengapa teks yang berwarna oranye disebut opini? Karena terdapat kalimat apakah langkah kian cepat dan mengarah ke perbaikan atau justru malah memperlambat dan memburuk. Berikut adalah skor indeks yang memperkuat fakta. Bu Gianti dapat melihatnya. Ini adalah kalimat fakta. Mengapa dapat disebut kalimat fakta? Karena di situ terdapat kalimat apabila dari awal skor indeks 40 dari skala 0 sampai 100, ini telah mencapai skor 69. Kemudian pada kalimat berikutnya terdapat kata dari 34 provinsi sebanyak 16 sudah meraih skor di atas rata-rata nasional. Next. Ini adalah penegasan ulang. Mengapa bisa dikatakan penegasan ulang? Karena di sini berisi opini penulis yang berupa saran. Next. Tulisan yang berwarna merah adalah pokok pikiran. Pada paragraf pertama, pokok pikirannya terdapat pada kalimat penanganan COVID-19 di Indonesia. Pada paragraf yang kedua, terdapat pada kalimat pandemi COVID-19 diprediksi terus mengancam dan berlangsung lama. Next. Pada kalimat yang ketiga, terdapat pada kalimat keberhasilan penanganan COVID-19 di Indonesia tentu tidak terlepas dari keberhasilan penanganan di daerah. Lalu, pada paragraf yang keempat, terdapat pada kalimat indeks COVID-19 Kompas mengukur manajemen infeksi dan manajemen pengobatan. Next. Lalu pada paragraf kelima, terdapat pada kalimat selama 8 minggu pengukuran 12 hingga 6 September 2021, perbaikan pengendalian COVID-19 sudah terlihat. Lalu di paragraf ke-6 dan terakhir terdapat pada kalimat dalam mengatasi pandemi COVID-19
Organisasi Kesehatan Dunia WHO kerap mengingatkan siapapun tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ahmad Bagas Kausar sebagai moderator. Itu dia pemaparan materi dari Ihsan Pradipta Haji. Selanjutnya dibuka dengan sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya ingin bertanya. Tadi ada pemaparan materi tentang kalimat argumen. Jadi saya ingin bertanya, di sini ciri-ciri kalimat argumen tuh apa aja ya? Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi ciri-ciri kalimat argumen yang pertama, berisikan ide maupun pandangan penulis terhadap suatu permasalahan, disertai alasan serta bukti yang logis dan data yang faktual. Yang kedua, berisikan analisa data yang masuk akal dan bersifat persuasif. Yang ketiga, berisikan analogi permasalahan untuk memperkuat argumentasi. Yang keempat, diakhiri dengan kesimpulan yang juga memperkuat argumentasi secara luas. Kurang lebihnya seperti itu, Arum. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama, Arum. Ada lagi yang mau bertanya? Mau tanya, itu tadi kan ngebahas kayak teks eksposisi. Itu Ya. kenapa bisa disebut sebagai teks eksposisi? Karena terdapat tesis atau pernyataan umum, terdapat argumentasi yang berisikan fakta dan opini, terdapat penegasan ulang dan rekomendasi. Kurang lebihnya seperti itu, Radiesta. Makasih, Chan. Iya, sama-sama. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya, Ya, Dedan, boleh. apa saja ciri-ciri dari tesis? Ciri-ciri dari tesis, yang pertama, bersifat umum. Yang kedua, bersifat objektif. Kurang lebihnya seperti itu, Zaidan. Seperti itu ya, terima kasih, Ihsan. Iya, Zaidan, sama-sama. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, yang saya bisa dapatkan dari materi ini kesimpulannya adalah dalam mengatasi pandemi COVID-19, siapapun tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. No one is safe until everyone is. Setiap provinsi perlu berkompetisi, meningkatkan performa sekaligus saling membantu dan pada akhirnya meningkatkan performa nasional di mata internasional. Terima kasih yang telah bertanya. Dan selanjutnya akan saya kembalikan kepada host kita, Devina Widyarini, dipersilahkan. Terima kasih kepada Ahmad Bagas Kausar yang telah menjadi moderator kita pada presentasi kali ini. Saya Devina Widyarini sebagai host pamit undur diri. Kami dari kelompok 4 mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan dari kami. Dengan ini presentasi hari ini dari kelompok 4 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.